puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Sehingga kita dapat berkumpul tatap maya dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka Baitul Arkam Dasar Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah, tentunya untuk melangsungkan nafas pengkaderan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhlakul karimah. Baik ayahanda dan kakanda, saya sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada hari ini, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yulian Rahmah. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan pada program pendidikan kader ulama Muhammadiyah, dan saya juga mahasiswi pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baik, Kakanda nampaknya sudah bersemangat. Materi pertama kita pada pagi hari ini adalah dasar-dasar akidah Islam. Nah, di mana yang kita tahu dasar-dasar akidah Islam ini merupakan kunci untuk kita mempercayai rukun iman. Baik itu percaya kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Nah, untuk lebih jelasnya, materi ini akan disampaikan langsung oleh Ayahanda Haji Muhammad Juhri, SHI, MPDI, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini sangat luar biasa. Beliau merupakan sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Beliau juga anggota BPH Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan beliau ini juga merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Tentunya sudah pasti semangat juang pada beliau ini sangat besar. Baiklah, kepada Ayahanda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khala wa la quwata illa billah, raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabi wa rasulah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Para peserta kajian yang sama-sama semangat. Nah, semangat ya semua ya. Semangat semua ya. Semangat ayah. Semangat ya. Ada nggak semangat lah? Ada nggak semangat ya? Semangat semua ya. Nah, alhamdulillah semangat. Ketua Kokam itu semangat banget ya. Ya, kita bersyukur kepada Allah ya bahwa di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah puasa, kita memanfaatkan waktu yang bermanfaat kita, saling tawasobil haq wa tawasobis sober ya, berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat kepada kesabaran. Nah ini kita di bulan Ramadan tentunya insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala kita karena kita menggunakan kesempatan ini untuk saling berbagi, saling tawasobil haq wa tawasobis sober. Oke, pada kesempatan ini saya diberi Sabar ya Kakanda, mungkin Ayahanda sedang terkendala jaringan.
Ya, mohon ini ya, mohon ditunggu. Ini beliau lagi terkendala jaringan. Barangkali moderator ada apa gitu, ice breaking atau apa? Barusan mau bilang itu saya tadi. Mungkin dari Kakanda bisa sharing-sharing sebentar tentang pengalamannya di Pemuda Muhammadiyah. Mungkin dari Kakanda Jainal dulu deh, sementara mengisi waktu. Saya mau ice breaking tadi. Ice breaking aja dulu lah. Ayo udah diisi oleh Kakanda ya, Kakanda. Moderator lah. Cuma nanti gede Itu. udah. Ini gelap ini nyebut. Oke, dengar ya. Tinggi. Jadi maaf karena laptopnya satu agak error, jadi sekarang ganti yang satu ya. Kembali saya sampaikan bahwa saya dikasih materi prinsip-prinsip akidah Islam. Ya. Jadi memang salah satu dasar ya, dalam kita beragama adalah akidah pertama. Dan seluruh rasul itu semuanya diutus adalah dalam rangka pertama untuk menegakkan akidah pada umatnya. Kalau di Quran itu jelas Allah berfirman,
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa jtanibut taghut. Nah, jadi kami utus untuk seluruh rasul itu kepada umatnya adalah dengan misi an ibudullah, yaitu harus menyembah kepada Allah. Wa jtanibut taghut, dan harus menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah, itu taghut. Ini salah satu ciri ajaran Islam, itu adalah yang pertama memang bahwa Islam itu adalah agama tauhid, ya. Nah, kalimat tauhid adalah kalimat yang memang mengisahkan Allah seperti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Atau biasa juga kita sering berucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kami bersaksi, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga bersaksi tidak ada Rasul yang terakhir kecuali Nabi Muhammad SAW. Dua kalimat syahadat ini senantiasa kita ucapkan. Di saat kita sholat, kita ucapkan. Di saat kita azan itu juga kita ucapkan. Bahkan secara khusus apabila kita meninggal, kemudian kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu kita akan dijamin masuk surga, gitu ya. Jadi kata Rasulullah, man qala akhiru hayati biqauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi siapa yang bisa mengakhiri hayatnya itu dengan berucap la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini luar biasa. Jadi di dalam hadis Rasulullah menyatakan juga afdhalu dzikri biqauli la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah ucapan la ilaha illallah. Bahkan Nabi menyuruh agar kita itu memperbarui keimanan kita, yaitu dengan ucapan Rasulullah menyatakan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadi perbaharuilah imanmu itu dengan sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita tanamkan di dalam diri kita, keyakinan kita, kalau kita sudah berucap la ilaha illallah, maka secara luas kita bisa mengartikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang memberikan pertolongan kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang memberi kekuatan kecuali Allah. Jadi kalau kita terjemahkan secara luas, itu akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ciri yang pertama, ya. Ciri-ciri yang pertama itu di dalam ajaran Islam itu adalah tauhid, bahwa agama Islam itu adalah agama tauhid. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu seluruh misinya itu adalah menegakkan kalimat tauhid. Nah itu sehingga di Muhammadiyah, ya, sehingga di Muhammadiyah itu ada istilah tajrid. Bagi pemuda jangan sampai tidak memahami istilah-istilah yang ada di Muhammadiyah, ya. Ada tajdid pembaruan, ada tajdid pemurnian, gitu ya. Ada tabligh, itu istilah-istilah yang biasa di Muhammadiyah yang senantiasa dilekatkan di dalam buku-buku di Muhammadiyah. Nah, jadi ada istilah tajdid, ya. Tajdid itu pembaruan, terutama dalam bidang muamalah. Kalau dalam bidang akidah itu adalah tajrid atau purifikasi, pemurnian akidah. Karena kalau kita lihat sejarah berdirinya Muhammadiyah, itu salah satunya adalah karena memang orang-orang zaman dulu di saat Kiai Dahlan itu pertama kali pulang dari Makkah, pulang dari belajar selama 15 tahun di sana, ya, melihat kondisi masyarakat itu kok masih ngaku Islam tapi masih sinkritisme. Nah, masih melakukan sinkritisme itu adalah pencampur adukan
mencampur adukan ajaran-ajaran Islam dengan ajaran-ajaran yang selain Islam. Nah, melihat orang Islam di saat itu keidaklan kok, loh ini kok nggak murni ajaran-ajaran Islam yang dilakukan ini kok malah justru bercampur aduk, masih senang sesajen, masih senang percaya sedekah laut, sedekah pohon. Wah, ini berarti nggak murni akidahnya ini. Perlu diluruskan. Nah, ya, perlu diluruskan. Sehingga dalam kondisi yang seperti itu, faktor intern dari umat Islam itu sendiri seperti itu, maka Kiai Dahlan berminat atau punya giroh yang kuat untuk supaya mengembalikan orang-orang Islam ini kepada ajaran yang benar supaya nggak sesat. Maka di Muhammadiyah kita sering ya mendengarkan istilah-istilah TBC. Nah, TBC itu kan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Itu istilah-istilah Muhammadiyah juga seperti itu. Jangan sampai pemuda ini kemudian tabu ya. Harus ngerti, harus tahu. Sebagai generasi muda, penerus bapak-bapak yang ada di Muhammadiyah, istilah-istilah begitu itu harus disematkan di dalam diri kita masing-masing supaya kita tidak asing sebagai orang atau sebagai kader Muhammadiyah. Ya. Jadi melihat kondisi-kondisi seperti itu, maka Kiai Dahlan menggebrak umat Islam, sekalipun tantangan-tantangan yang luar biasa, tapi alhamdulillah Kiai Dahlan dengan teguh pendirian, dengan istiqomah, menyampaikan sehingga sampailah Muhammadiyah itu kepada kita. Ini kan cirinya Muhammadiyah itu kan senantiasa memurnikan ajaran Islam yang disebut dengan tajrid tadi itu dalam masalah akidah. Kalau dalam bidang muamalah namanya tajdid, ya, pembaharuan. Nah, tajdid, pembaharuan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang pertama, maka ini judul saya ini agak saya luaskan dikit. Kalau tadi kan dasar-dasar akidah Islam, yang jelas dasarnya kan Quran hadis, ya. Quran dan hadis, karena Nabi sudah menyatakan taraktu fikum amroini lan tadilu abada intam saktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Jadi kata Nabi, itu prinsip ajaran Islam, prinsip akidah Islam. Adalah aku tinggalkan dua perkara kepada kamu, jika kamu berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itu harus kita pedomani ya, Quran hadis. Pemuda Muhammadiyah jangan sampai tidak bisa membaca Quran. Pemuda Muhammadiyah jangan sampai enggak tahu tentang kandungan Quran. Pemuda Muhammadiyah jangan sampai tidak ngaji Quran. Pemuda Muhammadiyah jangan sampai menjauhi Al-Quran. Supaya hidup kita itu adalah hidup yang berkah. Nah, ya itu prinsip ya. Jadi aku tinggalkan dua perkara kepada kamu. Jika kamu berpegang teguh kepada dua perkara, maka kamu tidak akan sesat selamanya. Apa kita itu ditinggalkan itu? Yaitu kitab Allah, sunnah Al-Quran, wa sunnah Rasul, dan sunnah Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW. Memang, wahai pemuda semuanya, di dalam menegakkan tauhid di tengah-tengah masyarakat, ini tidak mulus. Ya, tidak bisa berjalan mulus. Apalagi masih berhadapan dengan masyarakat yang masih suka dengan kepercayaan yang berbau syirik itu ya. Kita harus tahu bahwa masyarakat itu masih banyak yang seperti itu, tapi kita punya jiwa yang besar. Insya Allah dakwah kita akan berhasil. Dan harus kita tahu bahwa prinsip dakwah di Muhammadiyah itu adalah persuasif, elastis, dan tidak konfrontatif. Nah, ya. Persuasif, elastis, dan tidak konfrontatif. Ini prinsip ya. Prinsip di dalam kita menyampaikan dakwah di Muhammadiyah. Apa maksudnya persuasif itu? Persuasif itu ya kita mengadakan pendekatan dari hati ke hati. Karena yang namanya hati manusia itu tidak boleh dikasari, tidak bisa dikerasi. Ya. Nabi aja menyampaikan itu nggak pernah kasar, nggak pernah keras, ya, tapi dengan cara lunak. Ya. Sampai Allah menyatakan di Quran kan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min haulik." Ya. Kata Al-Qur'an, Muhammad, dengan rahmat Allah lah kamu itu bisa berlunak lembut ya, kepada mereka, dan seandainya kamu berbuat kasar, maka mereka itu akan lari dari kamu. Nah, jadi dakwah Muhammadiyah itu persuasif ya. Persuasif. Pendekatan dari hati ke hati, jangan kasar.
Nah, jangan kasar. Yang kedua, elastis. Ya. Elastis itu ya kita mengikuti, tapi jangan sampai kita terjebur di situ, tapi ada perubahan. Dalam berdakwah itu ada perubahan. Ada tingkat, saya yakin ya, ini tidak semuanya ini keluarganya kemudian sudah menerima Muhammadiyah. Ya. Tapi kita itu harus elastis. Elastis itu kita ya memang sambil mengikuti mereka, tapi sambil kita bisa mengadakan sebuah perubahan. Ya. Sering saya sampaikan dalam dalam ceramah-ceramah itu bahwa keelastisannya Pak Air Fakhrudin, gitu, keelastisannya Pak Air Fakhrudin dalam menyampaikan dakwah, kemudian banyak orang ikut kepada Pak Air Fakhrudin itu karena elastis ya. Dulu di Sumatera dikirim sebagai dai ke sana, kemudian di sana ada ibu-ibu yasinan, ya kan? Begitu ada ibu-ibu yasinan. Waktu itu ustadznya berhalangan, tapi Pak Air Fakhrudin sebagai orang Muhammadiyah disuruh Pak Air tolong diisilah pengajian ibu-ibu ini karena ustadznya lagi berhalangan. Mimpin yasinan, disuruh yasinan, Pak Air Fakhrudin mau dia. Tapi sebelumnya mimpin dia itu tanya, ibu-ibu, sudah berapa tahun nih yasinan? Oh sudah 20 tahunan Pak Ustadz gitu. Sudah hafal. Udah Pak Ustadz sudah hafal semua kita ini. Terus gimana sistem pengajian di sini? Yuk kita hafal semua sama-sama. Kemudian itu ceramah. Dan selesai. Itu aja terus-terusan. Oh gitu ya. Iya Pak Ustadz. Gitu ya. Nah, katanya Pak Air Fakhrudin, oke kalau gitu. Nah, saya punya yasinan model gaya baru. Nah, tuh, penasaran kan ibu-ibu? Gimana itu Pak Ustadz katanya? Begini ya, kita tetap ngaji Yasin. Nah, kita tetap ngaji Yasin. Tapi caranya model baru, yaitu saya baca 3 ayat, 2 ayat, kemudian saya jelaskan maknanya, artinya apa yang kita baca. Bukan hanya saja menghafal. Oh iya Pak Ustadz, iya Pak Ustadz. Gitu. Iya Pak Ustadz. Gitu. Akhirnya lama-lama ibu-ibu justru tertarik. Kemudian akhirnya ibu-ibu pada rembuk-rembuk. Wah kalau gitu ini Pak Ustadz ini yang cocok. Kita itu tahu artinya, tahu maknanya, di samping kita hafal. Nah, ini namanya apa? Elastis, tapi tidak konfrontatif. Jadi Islam itu jangan langsung dakwah, jangan tak jangan ya. Muhammadiyah itu tidak mau seperti itu. Contoh lagi Pak Air Fakhrudin, mungkin dan ini sudah sering diceritakan ya. Sering diceritakan. Pak Air Fakhrudin itu pernah di Kediri ya. Begitu waktu itu diajak ke waktu itu Ramadan juga, bulan Ramadan. Begitu bulan Ramadan disuruh mimpin untuk ngimami tarawih di kalangan orang NU. Nah, coba Mas Yatman atau Mas Jainal. Biasanya orang NU itu tarawihnya berapa yuk? Nah, 23 ya. Tapi di saat itu Pak Fakhrudin oke, nggak apa-apa. Nah, akhirnya kan sebelum mimpin, Pak Fakhrudin kan bertanya. Jamaah, kita tarawih ini 21 atau 8? Tentunya mereka 21 Pak Ustadz. Nah, gitu kan. 21. Oke, kalau gitu. Ya, oke. Begitu ngimami Allahu Akbar. Nah, ayat-ayat yang dibaca Pak Air Fakhrudin itu yang agak panjang. Bila dibaca dengan ayat-ayat yang biasanya kan inna ta'ina kal kautsar fasolli inna anjalnahu fi lailatul qadar kan ya. Apalagi kalau sudah qul huwallahu ahad Allahu samad dan dibaca dengan cepat ya kan biasa begitu. Nah, Pak Fakhrudin ini beda ngimaminya itu beda. Sudah panjang, tartil lagi agak panjang. Ah, begitu sudah dapat 8 dia bertanya di jamaah. Semua jamaah sudah pada capek, ya. Pegel semua dia itu sudah pegel. Waduh ini lama ternyata inilah baru 8 gitu. Akhirnya Pak Air Fakhrudin dengar bisik-bisik mereka itu dengar. Nah begitu langsung menghadap ke jamaah. Jamaah gimana kita lanjutkan sampai ke 23? Enggak Pak Ustadz 8 saja. Nah, akhirnya kan 8 ya. Dan itu akhirnya Pak Gus Dur itu kan pernah menyatakan begini. Salah satu orang Muhammadiyah yang bisa memuhammadiyahkan NU adalah Pak Air Fakhrudin. Nah akhirnya itu namanya Pak elastis ya.
dia ikut berjemur tapi bisa mengadakan sebuah perubahan. Nah, jadi gitu, jangan langsung tok-tok, oh itu 23 itu nggak boleh itu. Nah, nggak boleh kita ada begitu itu ya. Jangan gitulah ya. Jadi itu jadi dakwah itu di Muhammadiyah itu menyampaikan apakah itu sifatnya itu ibadah atau akidah itu dengan cara yang elastis, persuasif, kemudian yang ketiga tidak konfrontatif ya, tidak konfrontatif. Ini metode dakwah di Muhammadiyah. Saya sampaikan kepada pemuda Muhammadiyah seperti itu caranya. Ya, saya ini kalau diundang di ibu-ibu NU itu mimpin Yasin tak pimpin, tapi taruh bah ibu-ibu yang biasa salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun itu coba sekali saja ya nanti kalau saya mimpin. Betul. Jadi begitu biasanya salamun qaulam taruh bah jadi satu saja salamun qaulam mir rabbir rahim tajri seterusnya. Jadi kita terjebur tapi kita bisa mengadakan sebuah perubahan. Akan gitu ya, kita berjemur tapi kita bisa. Saya itu pernah diajak untuk orang tahlilan, gitu tahlilan. Dia didatangi suruh mimpin tahlilan. Nah, jangan saya yang tahlilan, saya mau datang tapi saya yang ceramah. Saya ceramah aja. Nah betul, begitu saya ceramah saya sampaikan bahwa Quran itu adalah liyundhira man kana hayyan. Jadi Quran itu adalah peringatan untuk mengingatkan bagi orang-orang yang masih hidup, bukan orang-orang yang sudah mati. Jadi itu ya, kita menyampaikan harus elastis. Elastis itu kita ngikuti, tapi kita bisa membawa perubahan. Niat kita di situ. Jangan kita kemudian elastis terus elastis, tidak ada perubahan, ikut-ikutan saja. Itu nggak boleh. Ya. Jadi prinsip Islam, prinsip ajaran Islam itu yang pertama adalah memang kita harus ajarkan dulu doktrin kita tentang tauhid. Itulah makanya surat-surat yang disebut dengan surat Makkiyah, surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu kan menyangkut masalah-masalah akidah semua. Karena yang pertama itu disampaikan oleh Rasul itu menyangkut akidah. Kalau orang itu akidah sudah kuat, akidahnya sudah kuat, maka tidak ada masalah. Diajak ke sini mesti mau. Yang penting sudah berhukum kepada Allah mesti mau orang itu kalau akidah yang kuat. Makanya setelah begitu di Madinah Rasulullah SAW itu sudah melihatnya masyarakatnya sudah mapan, masyarakatnya sudah banyak Islamnya, maka barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat terkait dengan hukum-hukum. Kalau waktu di Mekah belum, ya. Hanya dipompa dalam masalah akidah. Bagaimana supaya betul-betul Allah itu sebagai Tuhan satu-satunya. Jadi sampai iya karena butuh iya karena saya betul-betul sudah merasuk di dalam. Nah begitu sudah di Madinah umat Islam sudah banyak dan sudah dengan Rasulullah sudah mencintai luar biasa, maka ayat-ayat turun itu sudah menyangkut masalah hukum. Jadi kalau sudah cintanya kepada Allah sudah luar biasa, maka dikasih hukum apapun. Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakatnya, dia akan mesti sami'na wa ta'na. Nah, strategi dakwah itu kita gitu. Jadi strategi dakwah itu kan apa? Kita itu dulu sudah sering disampaikan dakwah itu adalah merangkul, bukan memukul. Dakwah itu menggembirakan, bukan menakut-nakuti. Dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek. Kan gitu kan? Dulu kan gitu. Itu kita lihat seperti itu. Yang pertama, ya. Dari dasar ajaran Islam itu yang pertama itu. Yang kedua, dasar Islam adalah yang kedua itu adalah Islam itu memang agama yang sudah sempurna. Ya. Jangan ditambah-tambah lagi. Sudah sempurna. Ajaran Islam sudah sempurna. Ya. Sudah bagaimana caranya sholat. Sudah Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana puasa. Sudah Rasulullah mencontohkan bagaimana haji. Sudah Rasulullah menyatakan. Dalam masalah ibadah itu memang ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Sudah sempurna ya, jangan ditambah-tambah lagi. Kalau yang ghairu mahdhah itu kan memang teknisnya diserahkan kita. Kalau yang mahdhah itu sudah nggak boleh lagi kita rubah-rubah. Kalau haji ya ke Mekah, nggak bisa dirubah ke Tenggiling gitu ya. Jadi ini kalau sedekah itu ghairu mahdhah ya, sedekah itu kapan dan di mana, berapa, kepada siapa. Silahkan kepada siapa kita sedekah. Tapi kalau sholat subuh ya 2 rakaat. Jangan mentang-mentang subuh sehat bangun tambah 1 rakaat jadi 3 rakaat. Nah, jangankan nambah subuhnya kadang-kadang kesiangan gitu ya. Gitu. Nah ini
Jadi Islam itu sudah sempurna dan ini dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya. Ayat 3 di situ disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu, nikmatku dan agamamu aku ridho bahwa Islam itu sebagai agamamu. Ini sudah sempurna, jangan ditambah-tambah lagi. Nah, kemarin ada yang bertanya ya dalam Darul Arqam itu. Ada bertanya terkait dengan masalah seperti ini. Pak, saya sekarang sudah paham tentang Muhammadiyah. Tapi keluarga saya ini kayaknya kok masih belum menerima Muhammadiyah. Gimana ya? Nah, itu mungkin saya yakin ya di kalangan yang ngikuti pelatihan ini atau Darul Arqam ini atau apa ini kajian ini saya yakin keluarganya ada yang masih begitu. Bisa-bisa jangan-jangan mertuanya Mas Yatman ini masih begitulah. Saya gitu. Nah itu ada yang begitu. Padahal saya ini sudah betul-betul sudah ngerti. Sudah setelah masuk Muhammadiyah ini kok saya paham betul ya bahwa oh iya ternyata Quran hadis itu menjadi sumber pertama itu. Dan cuma keluarga saya gimana Pak? Jadi kita tadi itu ya secara persuasif ya. Jangan kemudian mertua dilawan gitu ya. Mertua masyarakat mana dilawan jangan gitu ya. Tapi kita harus persuasif dari hati ke hati dulu, lama-lama. Kalau misalkan ya mertua kita nggak sampai gitu ya, mudah-mudahan anak keturunan kita itu nanti akan berpaham seperti kita kan gitu. Makanya memberi contoh dulu kita, ya, memberi contoh dulu kita. Seperti dakwah Rasulullah ke Taif kan gitu ya. Rasulullah dakwah ke Taif itu kan Masya Allah, Taif itu kan sejuk, hawanya enak, diharapkan dakwah Rasulullah diterima dengan baik. Gitu. Ternyata begitu belum sampai tujuan sudah dilempari, sampai giginya berdarah, sampai malaikat sendiri itu menawarkan, apakah gunung Uhud ini saya timpahkan ke Taif, wahai Muhammad, apa kata jangan. Sehingga Rasulullah menyatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah mereka karena mereka belum paham. Sampai terus dilanjutkan, kalau memang sekarang orang tuanya ini belum menerima dakwahku, mudah-mudahan anak cucunya nanti yang justru yang menerima seruanku. Nah, sama dengan gitu ya. Kalau kan punya mertua, punya orang tua yang masih begitu, masih 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari ya, ya gitu. Itu ya mudah-mudahan ya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu ya. Yang masih sesajen gitu, kalau barang hilang masih datang ke dukun, juru bade, itu kan itu waduh itu menyalahi banget. Jadi sudah sempurna lah, Islam sudah sempurna, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adalah di antara kita pemuda yang nabrak kucing kemudian kucingnya dibungkus dengan bajunya. Ada nggak ini kira-kira? Ada? Nabrak kucing, takut lagi nanti kecelakaan, kemudian nabrak kucing kan nggak masalah. Kalau memang tidak sengaja ya, nggak apa-apa. Kan ada orang itu nabrak kucing itu takut, kemudian bajunya dilepas untuk kain kafannya supaya nanti enggak. Kalau nabrak kucing nggak sengaja nggak apa-apa. Yang sengaja itu menganiaya kucing ya berdosa gitu aja. Memang ada orang itu masuk neraka gara-gara ngurung kucing nggak dikasih makan. Itu memang dolimi kucing. Nah, kan gitu. Tapi kalau nabrak kucing nggak sengaja, yo yakin nggak ada apa-apa. Pak, kok kenyataannya Pak di masyarakat itu banyak ya nabrak kucing terus celaka. Nah, itu gimana? Memang punya kepercayaan. Sudah waktu nyupir itu jangan-jangan, ya akhirnya nabrak betul kan gitu. Karena nyupir tidak konsentrasi kan gitu kan. Ini yang terkadang itu tersugesti dengan dirinya sendiri, gitu ya. Nah, itu yang menjadi Islam itu sudah sempurna, ya. Tidak lagi ditambah-tambah, apalagi dikurangi. Jadi bid'ah itu bukan hanya saja menambah ya, bid'ah itu mengurangi juga dikatakan bid'ah. Selama ini kan bid'ah itu menambah-nambah, enggak, mengurangi juga bid'ah. Kan gitu ya. Nah, selama ini yang didengungkan itu kan bid'ah itu ya menambah-nambah ajarannya, enggak, ya mengurangi gitu ya. Jadi kalau sholat maghrib dikurangi 1 itu namanya bid'ah. Gitu kan. Ya. Nah, yang kedua, jadi sudah itu. Yang kedua tadi Islam adalah ajaran yang sudah sempurna, jangan ditambah-tambah dan di Muhammadiyah itu memang memperjuangkan seperti itu gitu. Karena namanya ibadah itu hak Allah dan Rasulnya, bukan hak kita ya. Nah, kalau urusan dunia memang Rasul sudah menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Zaman Nabi ada lah pakai zoom begini, enggak ada.
kan? Ada pakai Zoom begini, pakai ID, pakai paspor, wah nggak ada. Dan ada Ustadz Ihsan juga. Zaman dulu nggak ada, nggak ada. Sekarang kan terserah Zoom kah, terserah Zoom kah, yang penting belajar ya dalam kondisi seperti ini kita bisa ada Zoom. Ini antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu yang tahu urusan dunia, nggak ada larangan. Ya, kalau tadi pagi itu ikut kuliah subuhnya Ustadz Daryana kan dinyatakan kalau urusan dunia ini boleh semua kecuali ada larangan. Tapi kalau soal ada urusan ibadah itu memang haram hukumnya kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya. Nah, itu yang kedua ya. Yang kedua, dicatat tadi prinsip-prinsip ajaran Islam ini. Yang ketiga, Islam itu mudah. Islam itu mudah. Prinsipnya. Tidak ada Islam itu mengajarkan kita untuk sulit-sulit, itu enggak ada. Sudah mudah ini Islam itu. Allah sudah sendiri menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ya. Allah menghendaki yang mudah bagi kamu, enggak menghendaki yang sulit. Kata, sholat nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring. Orang sakit jangan dipaksa-paksa puasa kalau nggak kuat, nggak boleh. Bepergian kalau memang betul-betul akan membawa masyakoh bagi dirinya, boleh kok untuk tidak bermudah, tapi ya diganti nanti dengan yang ibu-ibu yang hamil yang sudah 8 bulan, jangan dipaksa-paksa kalau memang nggak kuat, itu malah justru salah. Gitu? Hamil sudah 9 bulan, maksa-maksa, akhirnya hambrek sendiri, lah itu namanya menjerumuskan dirinya, padahal Islam sudah memberikan kemudahan-kemudahan di saat kita menghadapi masyakoh dalam apa saja. Kita lihat dalam masalah sholat tadi ya, itu kan kalau nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya berbaring. Ibu hamil nggak kuat puasa ya jangan puasa. Orang bepergian nggak kuat puasa juga jangan puasa. Jangan dipaksa-paksa. Makanya sampai Nabi bilang di saat mau mengutus 2 sahabat, ya, diantaranya adalah sahabat itu Mu'ad bin Jabal ya, ke Yaman gitu kan. Apa Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru, ya. Gembirakanlah mereka itu, jangan kamu takut-takuti, permudahlah, jangan kamu sulit-sulit gitu ya. Jadi wahai pemuda, kita itu dalam masalah-masalah tolong menolong itu kalau bisa dipermudah, ngapain disulit-sulit gitu kan. Karena ada orang itu kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah. Nah, kan ada kan begitu itu. Akhirnya ngurus ini susah. Karena prinsipnya kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah. Tapi kita enggak. Kita itu harus begini, kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit-sulit gitu. Jadi Nabi waktu ngutus dai, itu pesannya apa? Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah mereka, jangan kamu sulit-sulit. Basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira terus, jangan kamu takut-takuti. Itu Islam itu sangat mudah. Bahkan kalau dalam kondisi darurat nggak ada makanan, babi itu boleh kok ya. Tapi kebolehan makan babi di saat darurat betul-betul itu adalah sebatas ukuran apa? Menghilangkan kekenyangan, menghilangkan kelaparan kita gitu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga ya, Islam itu apa? Islam itu mudah, tidak ada yang sulit ya, tidak ada yang sulit. Kemudian yang keempat, Islam itu memang pertengahan. Pertengahan. Kalau Pak Prof. Yunar Ilyas, orang pimpinan Pusat Muhammadiyah yang Allah yarham, semoga Allah merahmatinya, menyatakan tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri, kan gitu. Pertengahan. Karena Quran menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Jadi begitulah kami jadikan kamu umat yang wasaton. Sehingga ada istilah wasatiyatul Islam, ya. Wasatiyatul Islam itu ya pertengahan Islam. Islam itu pertengahan. Dalam masalah akhirat dengan dunia, nggak boleh kita dunia terus, akhirat dilupakan. Ya. Atau kita akhirat terus, dunia dilupakan, nggak boleh. Ya. Dikir di masjid terus, padahal dia punya anak, punya istri, punya ya. Dikir terus hari semalam, itu nggak boleh. Ya, itu punya tanggungan di rumah. Atau dunia terus,
terus ya, nggak sholat, itu nggak boleh, tapi pertengahan. Karena Allah menyatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu untuk akhirat dan jangan lupa untuk duniamu. Dunia kita kejar, boleh. Nah, makanya dunia kita nikmati, jangan kita cintai ya. Kalau dunia kita cintai itu berarti kita masuk di dalam hati sehingga akhirat lupa. Tapi kalau dunia kita nikmati tapi kita tidak lupa akhirat ya. Ini yang perlu bagi kita. Dalam masalah ibadah pertengahan ya. Jangan dipaksa-paksa kok ya. Jangan kita ibadah terus, puasa terus, sholat malam terus, nggak boleh. Kan pernah ada ya orang datang kepada Nabi, 3 orang ya datang kepada Nabi, maunya minta penjelasan kenapa sih Nabi itu dijamin masuk surga, kan itu kan. Nah, yang menemui itu Aisyah, bukan Aisyah. Aisyah yang menemui itu Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kalau jamin masuk surga? Yang satu, kalau gitu saya akan puasa terus, nggak buka-buka. Nah, yang satunya, kalau gitu saya akan selamanya nggak nikah. Ya, mudah-mudahan jangan sampai nggak nikah ya. nikah. Jadi saya akan bujang terus, nggak nikah. Nah, kemudian satunya lagi yang ketiga, kalau gitu saya akan sholat terus, nggak tidur semalam. Nah, ternyata itu disampaikan oleh Rasulullah. Begitu bertiga itu ketemu Rasulullah, apa yang kamu katakan, aku dengar. Ingat, katanya Rasulullah bilang kepada sahabat, aku ini akhsha wa atqa minkum ilallah. Nah, kata Rasul, aku ini lebih takwa, lebih takut kepada Allah daripada kamu. Padahal aku ini ya puasa ya buka. Nah, kata Rasulullah. Rasulullah kan ya puasa ya buka. Dan aku tidur ya sholat. Dan aku juga nikah. Nah, itu kan wasatiyah dalam masalah ibadah. Tidak boleh kita itu apa? Bujang terus, nggak boleh. Nah, tidak boleh lah ya yang pemuda-pemuda yang belum nikah ini, yang sudah jangan gitu kan. Ya, itu Haris ya. Haris ya, nggak boleh kamu bujang terus, Haris ya. Balik kamu itu seorang dai itu segera itu ngimami kurang khusyuk kalau nggak sholat, kalau nggak nikah itu ya. Dibantu Ustaz. Iya gampang itu, mahasiswa banyak, dia sendiri udah bimbing mahasiswa itu. Ya. Itu. Wah, coba ada kokam juga tinggal bilang Mas Yatman aja kan bisa kan, gampang. Nah, ya. Nah, itu seperti Mas Jainal begitu. Moderatornya anggota kokam juga, Pak. Iya. Dulu itu cerita dulu itu Bapak juga gitu ya, waktu bujang, waktu dai di mana di Timur Timur, ada kakak senior saya, ya sudah berkeluarga juga. Apa dia bilang? Zur, memanggil saya Zur, pulang nikah. Kamu ngimami nggak khusyuk? Nah, dia bilang gitu. Jadi Mas Haris ini kalau ngimami nggak khusyuk itu, apalagi yang dimami yang muda-muda itu, mana khusyuk gitu ya. Ya, jadi jangan sampai ya nanti pemuda-pemuda Muhammadiyah ini kemudian nggak nikah. Ya udah waktunya. Coba lihat Mas Jainal. Wah, langsung gemuk kan begitu nikah. Yang lain ya, Said ya, sudah nikah. Belum Ustaz. Ya itu. Ya memang banyak di kantor lasismu itu ya. Ya, jadi jangan sampai nggak nikah, nggak boleh. Dianjurkan oleh Nabi kok. Kata Rasul menyatakan ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadul basar ya wa ahsanul farj. Para pemuda kalau sudah mampu, nikah ya. Nah, gitu coba. Mas Yatman itu dulu itu nyesel gitu ya. Nyesel kenapa kok nikah kok nggak dulu gitu nah ini. Nah, tanya Mas Jainal juga itu. Tanya aja kan. Begitu dulu waktu belum nikah belum punya piring, sekarang begitu nikah punya piring ya kan. Nah, iya. Hitung aja piring di rumah belum punya gelas. Nah, coba yang perempuan juga gitu ya kalau nanti sudah, tapi selesaikan kuliah dulu ya. Nah, tapi hebatnya sekarang itu Mas Jainal, nikah baru kuliah. Bagus tuh ya. Nah, itu sama dengan Bapak dulu juga gitu. Bapak dulu itu nikah udah kuliah gitu ya. Nah, yang perempuan juga gitu ya. Jangan sampai tidak nikah karena diantara nikah adalah untuk melangsungkan kehidupan. Dan kalau orang itu nggak nikah, kemudian dia
nggak punya anak, maka begitu meninggal sudah hilang penyebutan nama dia. Tapi kalau orang itu begitu nikah, punya anak, maka nama itu akan terus disebut orang. Minimal anaknya yang nyebut. Nah, gitu ya. Jadi ini yang perlu. Jadi Islam itu adalah wasatiyah, pertengahan. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Nah, orang Muhammadiyah juga harus memahami itu. Memahami itu. Jangan sampai kemudian akhirat aja yang dipikirkan, dunia ditinggalkan, atau kebalikan. Ya, dunia ditinggalkan, akhirat yang dipikirkan, atau ya kebalikannya itu tidak boleh. Tapi di dalam surat Qasas itu 79 itu tadi nyatakan bahwa Allah menyatakan jangan carilah olehmu urusan akhirat dan jangan lupa bagianmu untuk dunia. Nah ini ya, ini yang perlu tanamkan di dalam diri kita sehingga kita itu menjadi manusia yang memang memanfaatkan dunia ini. Dan ini semuanya ini adalah untuk bekal akhirat. Kemudian yang keempat, yang keberapa ini? Yang ini tauhid sempurna, kemudian mudah, kemudian wasatiyah. Nah, yang kelima adalah Islam itu adalah agama yang memang rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi semesta alam. Ya, keberadaan kita di dunia ini harus rahmat oleh di sekitar kita. Jangan sekitar kita itu nggak senang gara-gara kedatangan kita. Makanya di mana-mana orang yang beriman itu adalah membawa manfaat bagi yang lain. Coba kalau kita ketemu aja, coba saling mendoakan agar dapat rahmat kok ya. Nah, kalau di Qur'annya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali untuk semesta alam, rahmat semesta alam. Nah, baru kita dalam ajaran salam aja. Jadi salam itu sudah doa untuk bagaimana supaya kita itu saling mendapatkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan doa. Ya, doa. Dan orang didoakan itu kan senang gitu ya. Jadi kalau ada orang dikasih salam kok nggak dijawab, itu berarti dia itu nggak senang kalau didoakan mendapatkan rahmat dan mendapatkan keselamatan. Maka doanya itu kalau bisa lebih panjang. Kalau misalkan, Assalamualaikum, nah, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi atau Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah begitu, jangan malah tidak dijawab. Ya, ini yang perlu disampaikan kepada seluruh pemuda-pemudi, angkatan muda-mudi yang saat ini sedang ikuti materi ini. Jadi prinsip ajaran Islam itu yang pertama adalah Islam itu mengajarkan kita untuk bertauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus tahu Islam itu ajaran yang sempurna, jangan dikurangi, apalagi ditambah. Jangan merasa kalau kita itu nambah atau mengurangi berarti menyatakan Rasul itu kurang sempurna, kan gitu kan. Jadi kalau kita itu menambah-nambah ajaran berarti kayaknya Rasul itu belum sempurna menyampaikan ajarannya, kan gitu. Nah, kemudian kalau kita mengurangi berarti kita seakan-akan kok nggak puas dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kurang ya. Yang ketiga, Islam adalah agama yang mudah. Yang keempat adalah Islam agama yang wasatiyah, yang pertengahan. Yang pertengahan. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah bahwa Islam itu adalah ajarannya rahmatan lil alamin. Kita mau selesai sholat aja kita tutup saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini jangan lupa kalau ketemu kita salam. Ya, yang beri salam memang hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Ya, itu bahkan kalau dalam hadisnya disampaikan hakul alal muslim khamsah, ada yang sita. Yang pertama ada laki itu fasalim alaih. Kalau ketemu yang mengucapkan salam karena salam itu mendoakan. Saya kira ini ya prinsip-prinsip ajaran Islam yang insya Allah nanti bisa akan kita lanjutkan kalau memang ada dialog. Ada dialog lah ini ya Ulian. Tinggi Pak, ada Pak. Oh ada ya. Ya silakan ini pokok-pokoknya yang Bapak sampaikan ya. Tinggi. Alhamdulillah kita sudah menyimak bersama materi yang sangat luar biasa, Masya Allah. Tadi kita juga sudah mendengar bahwasannya pemuda Muhammadiyah tidak boleh kaku, pemuda Muhammadiyah harus paham tentang tauhid, dan dakwah pemuda Muhammadiyah harus dari hati ke hati serta elastis. Baik, Kakanda, kita akan membuka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, bisa langsung menghidupkan mic-nya dengan menyebutkan nama dan asal instansi,
atau bisa bertanya melalui fitur chat Zoom yang nantinya akan saya bacakan. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, Ayahanda, ini ada pertanyaan dari Mas Suyatman. Assalamualaikum. Orang tua saya alhamdulillah sudah tidak pakai sesajen setelah saya sering ambil sajennya. Karena katanya lemes kalau tidak disajeni. Yang jadi perkara lingkungan sekarang kalau mengadakan hajatan ada pemuka atau tua selalu ngatur masalah sesajen. Gimana tindakan saya? Bagaimana Ayahanda? Pemuka agama gitu kan. Bukan, Tat. Bukan pemuka agama, tapi Pemuka gitu kan. Ya, pemuka apa ini? Tetua lah gitu. Iya. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Orang tuanya sudah tidak sesajenan lagi toh. Tidak masang kopi ya, tidak masang. Itu ya memang kita itu tidak boleh bin salah bin kemudian jadi ya. Kita dakwah itu kan bertahap. Memang ada orang itu langsung menerima, ada orang itu beberapa kali baru menerima. Makanya kita dakwah itu continue. Kemarin sampaikan dalam acara Darul dosen-dosen itu bahwa dakwah itu sifat kita continue, jangan kita putus asa. Terus kita sampaikan. Namanya hidayah itu kan Allah. Yang jelas kita punya kewajiban hanya untuk menyampaikan, menerima dan tidaknya itu. Nah, ya memang itu terkait dengan, dan kemarin sudah disampaikan bahwa yang namanya dakwah itu mesti ada yang mendakwakan kepada kebatilan. Itu mesti ya. Nah, salah satu tadi yang dikatakan tadi bahwa di samping Mas Yatman sudah menyampaikan itu adalah sesuatu yang memang tidak boleh, tapi ada yang arah kebatilan itu, oh itu nggak apa-apa, itu kan nenek-nenek moyang kita sudah seperti itu, masa kok dilarang? Kita melawan apa, masa kok kita melawan nenek-nenek moyang kita, kan gitu kan, biasanya kan gitu. Jawabannya begitu. Itu adalah jawaban sebagaimana jawaban kaumnya Nabi Ibrahim. Sama itu begitu ya. Jadi kalau ada orang seperti itu adalah jawaban seperti jawaban kaumnya Nabi Ibrahim. Kaum Nabi Ibrahim kan mengajak kepada tauhid ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kan mengajak umatnya untuk bertauhid. Nah, sampai luar biasa itu gitu. Dan salah satu diantaranya Nabi yang memang bapaknya tauhid itu ya Nabi Ibrahim. Kita melihat bagaimana proses mencari Tuhannya Nabi Ibrahim. Ya, itu luar biasa. Di saat masyarakatnya sudah berhala disembah, buat patung disembah sendiri, gitu ya. Hari-hari tertentu harus datang ke berhala-berhala itu, gitu ya. Nabi Ibrahim kan bingung. Akhirnya Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Kalau di Quran kan disebutkan itu falamma ra'al kaukabang qala hadza rabbi. Tatkala Nabi Ibrahim melihat bintang, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma fala, maka tatkala bintang itu lenyap, la uhibbul afilin. Enggak mau, aku Tuhan kok lenyap. Nah, setelah itu falamma ra'al qamar bazighan qala hadza rabbi. Tatkala lagi tahu bulan lebih besar daripada bintang, cahayanya lebih besar, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma falat qala la ilam yahdini rabbi la akuna minal qaumidz dzalimin. Tatkala lenyap Nabi Ibrahim, oh ya Allah, ini bukan Tuhanku ini. Ya Allah, Tuhan, bukan ya Allah, Tuhan. Kalau engkau enggak menunjukkan siapa dirimu, maka aku termasuk orang sesat. Kemudian lagi falamma rasyamsya bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Nah, tatkala tahu lagi matahari yang lebih besar tentunya sinarnya lebih luar biasa itu. Hadza akbar, ini paling besar, ini Rabbi. Falamma afalat, tatkala tenggelamlah matahari itu, kemudian Nabi Ibrahim bilang, inni wajjahtu wajhal ladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Kan? Aku hadapkan kalau gitu sudah kepada Zat pencipta langit, pencipta bumi, dan aku tidak mau menyekutukannya sama sekali. Oh, proses mencari Tuhannya Nabi Ibrahim itu luar biasa. Nah, setelah menemukan Tuhannya, kemudian dakwahnya Nabi Ibrahim adalah dakwah yang logikanya luar biasa dipakai. Begitu patung-patung itu dihilangkan semua, tinggal satu yang disisakan yang besar, kemudian kapaknya dikalungkan ya. Nah, ini mau ngajak dialog ini Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim, apakah kamu yang merusak Tuhan-Tuhan itu? Apa Nabi Ibrahim? Tanya aja, bukan Nabi Ibrahim tidak menjawab tidak, bukan. Tapi tanya saja yang besar yang ada kapaknya itu. Kemudian mereka akhirnya menundukkan kepala. Iyalah, nggak bisa apa-apa kok disembah ya. Nah, akhirnya kan dia dalam dialog.
Nah, pernah dialog dengan Namrud juga kan? Aku bisa matikan dan bisa menghidupkan, kata Namrud. Nabi Ibrahim juga, aku juga, Tuhanku juga bisa matikan. Nah, sekarang Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur tenggelam ke barat. Sekarang fa'ti biya minal masyrik, ya. Maka datangkan sekarang dari barat ke timur. Nah, akhirnya kan kapok dia nggak bisa itu ya, mati kutu gitu ya. Ini logika-logika yang Nabi Ibrahim dipakai untuk berdakwah. Jadi kita juga gitu sebagai seorang pemuda ya. Kalau orang mereka itu mengakal-akali gitu. Contoh misalkan Mas Yatman lah, ini strategi dakwah, strategi dakwah. Kalau ada orang bilang begini, orang Islam itu enggak masuk akal, gitu kan? Mosok yang kentut itu pantatnya kok yang dibasuh mukanya. Ya kan gitu kan? Logika kan gitu ya. Logika kan gitu. Ya, oh ini loh, jawab aja dengan logika. Oh gitu ya, kamu mengatakan begitu. Sekarang saya mau tanya, kalau yang sakit matamu dan disuntik matamu kah? Nah, kan gitu aja jawab lo logika gitu ya. Ya kan? Yang disuntik kan bukan mata kan? Nah, itu jawab lo. Kalau memang logika pakai logika. Gitu kan? Nah, bahkan pernah juga Buya Hamka ditanya gitu sama. Kenapa Buya yang kentut itu pantat kok yang dibasuh muka? Kemudian Buya Hamka langsung mendekati ya. Kakinya dia itu langsung diinjak, bilang atuh loh, kenapa yang saya injak kaki kok yang atuhnya mulutmu ya. Jadi adalah logika-logika yang perlu dibangun dalam rangka berdakwah. Nah, terkait dengan itu tadi bahwa memang dakwah itu harus bertahap, tidak boleh bin salah bin. Tapi ingat prinsip dakwah itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan, kan gitu kan? Jadi ajaklah ke jalan Tuhanmu itu bil hikmah, dengan cara hikmah. Siapa yang kita ajak harus kita tahu kondisi orang itu, gitu ya. Orang miskin tidak zakat, ya nggak pas kan? Ya. Orang dakwah ke orang miskin dibahas zakat, gimana cocok? Ya nggak cocok kan, namanya bukan bil hikmah itu. Ya nalah. Nah, kan gitu. Jadi wal mau'izatil hasanah atau dengan cara ngomong yang baik, ngomong pun ngomong yang baik gitu ya. Bagaimanapun salahnya orang itu tetap aja kita ngomong yang baik. Fir'aun itu kan dedengkotnya orang kafir kan ngaku Tuhan, tapi Nabi Musa disuruh menghadapi Fir'aun itu faqula lahu qaulan layyina. Ngomong kepada Nabi Ibrahim, kepada Fir'aun dengan ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang lunak. Itu strategi dakwah. Jadi kalau memang mereka itu tantangan dakwah begitu, mesti ada yang tidak setuju, mesti ada yang mempertahankan. Mungkin karena kalau nggak ada begitu kemudian nggak dapat amplop, misalkan gitu kan, itu bisa juga itu. Dan akhirnya dia mempertahankan sekalipun dia tahu bahwa yang disampaikan oleh Hayat itu adalah benar. Nah, gitu ya. Itu sudah ya. Nah, jadi bertahap lah berdakwah itu, dan mesti ada tantangan. Karena nggak dikatakan dakwah kalau nggak ada tantangan. Ya. Dulu waktu Bapak di Timur Timur selama 10 tahun itu, pertama tantangan situasi yang masih perang, ya kan? Kemudian tantangannya di sana Katolik sudah mendominasi. Oh, itu tantangan yang luar biasa. Dan kita mesti harus bertahap ya, dakwah itu tidak bin salah bin. Nah, kita lihat sahabat Nabi Muhammad 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari kayak luar biasa itu. Lama dakwah itu tidak. Waduh, coba seperti Nabi Nuh gitu ya. Dakwahnya itu berapa tahun hanya dapat berapa orang yang bisa menerima ajarannya. Nah, tapi ingat, sekalipun yang kita dakwahi itu orang banyak, tapi kita hanya dapat satu yang berhasil, apa kata Rasulullah kepada Ali? Ya Ali diyannaka bika rajulan wahidan, ya. Ali, sekiranya kamu itu bisa membimbing satu orang dan berhasil, maka itu khairun min humurin am. Itu adalah lebih baik bila dibandingkan dengan unta yang merah. Unta yang merah itu yang paling mahal pilihan. Bahkan dalam hadis lain, khairun minad dunya mafiyah. Lebih baik daripada dunia seisanya. Jadi kita ngajak kita ngajak itu jangan putus asa. Dakwah itu kontinu. Dakwah itu tidak boleh putus asa. Kalau putus asa nanti kayak Nabi Ayub itu. Nabi siapa? Nabi Yunus akhirnya dimakan ditelan ikan itu kan. Nah, oke ya. Oke, saya kira itu ya, Mbak Yulian. Bagaimana Terima kasih, Dan.
atas penjelasannya. Saya kira Insyaallah. dikembangkan sendiri ya. Gitu. Wah. Baik, Ayahanda, ini ada pertanyaan yang kedua dari Mas Apalagi? Saiful. Apalagi ini? Saya punya 2 orang kakak yang sering kemasukan jin. Yang Oh, kata jin ini bersahabat dengan kakek kami dulu. Pertanyaannya, apakah Muhammadiyah percaya jin bisa masuk ke jiwa manusia? Kalau iya, adakah cara untuk mengeluarkan dari tubuh mereka dengan cara Muhammadiyah supaya nggak bikin kopi pahit lagi? Oh gitu ya. Kenapa nggak pakai kopi manis saja? Kita percaya jin itu ada. Ya, jin itu ada. Oh, Al-Quran menyatakan wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kok ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan bahkan didahulukan di ayat itu kan. Tidaklah aku menciptakan di surat Ad-Dariyat ayat 56 ini kan. Tidaklah aku menciptakan jin. Nah kan gitu kan. Dan manusia kecuali mereka supaya beribadah. Jadi jin itu juga ada yang beribadah. Nah, tapi ingat di lain juga jin itu juga masuk neraka itu. Nanti ada yang masuk neraka, ada yang enggak, gitu kan. Kalau di Quran di surat apa itu Al-A'raf itu ada walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun ulaika kal'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun ya. Di situ Allah menyatakan nanti aku bikin neraka itu kebanyakan penuhi jin dan manusia. Lah, tahu berarti jin manusia. Jin itu bagi Muhammadiyah ada, baru percaya karena Quran sudah membicarakan tentang jin. Cuma kita itu dikatakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Jadi makhluk yang paling mulia itu manusia loh ya, bukan jin. Karena Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam, bukan walaqad karramna bani jin, tidak. Ya, sungguh kami muliakan keturunan Adam. Siapa? Ya manusia. Artinya kalau di dalam pertanyaan ini, silahkan. Kalau kamu bisa menguasai jin, silahkan berteman dengan jin. Tapi kalau nggak bisa menguasai, jangan sampai kita berteman dengan jin. Orang itu bisa dimasuki jin. Ya. Jin itu ya ada yang bisa masuk ke dirasuki manusia itu bisa. Cuma kita itu jangan berteman dengan jin, karena dikhawatirkan kita nanti kalah dengan jin. Kalau sudah dikuasai dengan jin, wah bahaya kita. Sami'na kita bukan kepada Allah, wa atokna bukan kepada Allah, tapi sami'na ila jin wa jin, kepada jin dan jin. Ya memang ada jin itu ada. Di mana-mana ada jin itu. Ya, ada jin. Jin itu kan ada yang taat. Ya, ada yang durhaka. Yang durhaka itu mbahnya jin itu ya setan-setan iblis itu. Nah gitu. Jadi ada jin itu lah, kalau ada orang kerasukan ya bacakan Quran aja. Itu istilahnya diruqyah. Nah, diruqyah. Ada kan istilah meruqyah. Dulu di SMA itu sering ada orang yang kena itu ya. SMA Muhammadiyah ini ya. Dulu ada yang kena gitu. Baru datang ya teriak-teriak, kepanasan gitu. Panas gitu ya. Jadi kan macam-macam gitu ya, diruqyah ya. Jin itu dari bagaimanapun harus tahu bahwa kita adalah makhluk yang paling mulia di hadapan Allah selama kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Tapi kalau nggak perintah nggak dikerjakan, larangan nggak ditinggalkan, itu lebih baik binatang daripada manusia. Kan balhum adol ya, bahkan lebih hina daripada binatang. Jadi Quran itu ya, itu akan begitu. Jadi kadang-kadang orang itu mau keluar malam takut ada setan, takut ada jin. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Sama dengan yang sudah punya anak. Jangan nakuti anak dengan setan atau dengan jin lah. Nggak mau tidur aja. Itu ada jin. Itu ada setan. Jangan. Kita tanamkan anak kita, didik kita, anak didik kita. Harus kita itu merupakan manusia yang paling mulia bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, itu ya. Jadi kalau memang masih dikatakan jin, kalau kamu bisa ngusir, sering-sering bacakan ayat-ayat Al-Quran, gitu ya. Bacakan surat Al-Quran itu supaya nggak kerasan. Tapi kalau jinnya jin Islam, ya dia dengarkan dan nggak akan ganggu. Dan kita bisa menguasai jin itu. Dulu sudah sering Bapak ceritakan kan. Waktu Bapak dulu itu tinggal di Muhammadiyah, di komplek gitu kan. Di kelas, yang dulu masih banyak haruan di halaman-halaman itu. Ya,
masih ya rumput-rumputnya masih banyak di kelas gitu kan, kadang banjiran. Di situ kan mau tinggal di situ itu bapak itu dibilang orang begini, Pak Juri mau tinggal di sini ya? Iya, kenapa? Wah, ini kalau malam itu ada perempuan nangis gitu, nggak ada orangnya. Oh, Pak, kadang-kadang ada tangan, Pak, karena menggapai-gapai tapi nggak ada badannya. Saya bilang, kamu tahu lah, katanya Pak, katanya lagi. Setiap orang bilang begitu, katanya, oh baru katanya. Toh, saya bilang gitu. Ya sudahlah, karena saya nggak ada tempat, saya Bismillah, saya akan tinggal di kelas ini. Sambil jualan di kantin kan dulu, ya, sambil jualan di kantin. Jadi pertama di sini tuh ya masih konglomerat lah gitu ya, gitu kan. Tinggal di kelas, ya, nyekat di kelas gitu ya, sambil buat kantin di situ ya. Nah, akhirnya saya bapak itu sampai 2 tahun di situ, pergi ke masjid malam jam 3:30. Kok ya nggak ada apa-apa. Yang penting kita itu Bismillah. Kadang-kadang orang itu kalau udah takut itu ada bayangannya aja sendiri sudah takut ya. Nah, kita jangan. Kalau kita takut ular, takut apa kalau jengking, itu memang naluri ya. Naluri, siapa yang nggak takut ular? Siapa yang nggak takut kalau jengking ya? Nah, tapi kalau takut jin itu Bismillah pokoknya. Jin itu nggak ganggu kita, sama makhluk Allah, dan kita termasuk makhluk yang paling mulia gitu. Nggak ada apa-apa. Setelah berapa tahun saya tinggal di situ juga nggak ada. Saya kira ini cukup ya, Bapak, ini ditunggu mahasiswa mau ngajar nih ya. Mohon maaf lah nanti ya, siapa pembawa acara, moderator ya, Yulian ya. Tinggi Pak. Oke, ini Bapak ditunggu mahasiswa dari WA ini. Ya, nanti kalau ada apa ketemu lagi ya di. Oke, Mas Iksan, mohon maaf ya. Nggih, Ustaz. Nggih, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Bagi waktu lah. Nggih, Ustaz. Oke. Masih ada waktu nanti, Ustaz, insyaallah. Insya Allah. Ya. Oke, saya kira itu, dan mohon maaf saya mundur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kakanda, karena mengingat waktu kita yang terbatas dan narasumber kita juga sedang ada kesibukan, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh peserta Baitul Arqam Dasar atas perhatian dan antusiasmenya. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah, kesalahan, dan kekurangan dalam memandu acara kita pada hari ini. Sesungguhnya segala kesalahan itu datangnya murni dari diri saya sendiri, dan segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke instruktur. Ya, baik, terima kasih kepada saudari moderator yang sudah memandu jalannya kegiatan kita hari ini. Jadi ini merupakan materi pertama di hari ini, atau materi kelima dari total materi yang akan teman-teman atau yang telah dan akan teman-teman ikuti dalam proses Baitul Arqam Dasar ini. Tadi memang ada beberapa pertanyaan yang lain ya yang belum sempat dijawab oleh narasumber, akan tetapi tadi memang sudah disampaikan oleh beliau bahwa ketika saya menghubungi melalui telepon, beliau memang menyampaikan tidak bisa berlama-lama sebab ada agenda lain yang harus beliau ikuti. Sehingga tadi pertanyaan yang belum sempat terjawab, insya Allah di lain kesempatan bisa dilanjutkan. Oke, baik rekan-rekan semua, ini tadi sepertinya ada yang belum tuntas ini ya. Jadi kita belum sempat ini ya, belum sempat bermain game dulu lah ya. Nah, jadi kami dari instruktur ya mencoba untuk membuat kawan-kawan semua sedikit rileks ya, untuk ikut bermain sejenak ya. Ada yang bisa kami bagikan untuk relaksasi ya. Oke, langsung saja teman-teman semua. Ini saya mau share screen dulu.
Nah, jadi nanti aturannya kawan-kawan ya. Aturannya kawan-kawan, games ini ada diberi waktu 15 detik ya, 15 detik untuk menjawab, dan nanti silahkan jawabannya bisa ditulis langsung di kolom chat. Oke. Oke, kelihatan ya. Ya, ini kalau yang tadi yang penglihatannya cepat ini mungkin sempat melihat ya. Oke. Mas Zainal kelihatan kan gambar yang saya share ya? Iya, kelihatan jelas sekali. Oke deh. Ya, sekarang kita mulai ya. Silahkan yang ingin menjawab boleh ditulis di kolom chat. Ya, ini dia. Oke, masih ada 3 detik. 2, 1, habis. Oke, saya buka chat dulu ya. Saya buka chatnya dulu. Oke. Ya, ini yang paling cepat ini keren sekali jawabannya ya. Langsung jawabannya to the point, meja gitu ya. Nah, Mas Hengki ya. Mantap. Nah, terus ada Mas Hakiki, ada jawabannya gajah. Kemudian Mas Nasir gajah. Mas Xiaomi gajah. Oke deh, sip. Oh, oke. Mantap, mantap. Ini saya nggak tahu ini jawabannya copy paste saja gitu kan. Karena melihat jawaban yang disampaikan setelah Mas Hengki itu kan, lalu Mas Hakiki melanjutkan menjawab gajah. Nah, biasanya kan jawaban yang agak-agak nyeleneh ini yang betul ya. Sehingga Mas Nasir, Mas Xiaomi jawabnya gajah, Mas Saiful Khairi jawabnya gajah. Ya, ini mungkin faktor ini ya. Oke, kita lihat jawabannya teman-teman semua. Oke, ya ternyata memang betul jawabannya adalah gajah. Oke, saya mau tanya dulu ini ya, silahkan dijawab nih. Mas Hakiki ini kenapa alasannya kok jawabannya gajah, Mas? Mas Hakiki? Meski. Oke. Ini naga nanya disilang, jadi tinggal ga. Oke. Ini meja, mainnya disilang, tinggal ja, tambah h, jadi gajah. Mantap. Oke deh, itu dia. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, oke ya, kita lanjut. Ini yang kedua ini. Silahkan, silahkan di komen di chat jawabannya apa. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Oke, saya buka chat dulu. Hakiki yang jawab pertama lagi. Oke, mantap. Oke, oh ini mantap ini. Iya. Kayaknya mainan sehari-hari beliau. Iya, bisa jadi ini saya mencurigainya seperti itu. Jangan-jangan games ini beliau yang bikin gitu kan, jadi tahu kunci jawabannya. Sering main sama Kifan. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, betul sekali ya. Jawabannya semut merah ya. Jadi ini sumur ya, sumur yang diubah beberapa hurufnya lalu menjadi semut merah ya. Sumur ya, sumur. U jadi E, kemudian R jadi T, jadinya semut. Merah ini ya dari cat yang berwarna merah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman semua.
Nah, ini sekarang bukan gambar lagi nih. Kayaknya Mas Hakiki ini agak kewalahan ini ya dengan kuis yang berikutnya. Oke, ya, masih sama. Ya, masih sama. Waktunya 15 detik. Silahkan jawabannya tulis di kolom chat. Ini dia. Nah, ini kuisnya adalah kuis judul film. Ya, judul film. Ini box office ini cukup cukup terkenal ini filmnya nih. Nah, habis. Ya. Oke, saya cek dulu jawabannya. Mas Hengki. Boy, Mas Hengki Setiawan. Ini yang paling pertama ini saya curiga ini penggemar film. Oke, ya Mas Hengki, Life of Pi ya. Kalau Mas Ansor ini jawabannya Simba gitu ya. Oke, Mas Hakiki Life of Pi ya. Ya kan makanya kan saya bilang ini Mas Hakiki agak kewalahan ini. Dia jawabannya belakangan. Ya, Mas Hengki justru yang pertama ini. Tadi yang gambar pertama itu jawabannya ini. Meja gitu kan. Nah, ini kita lihat nih, kayaknya Mas Hengki ini mendapatkan poin 1 ini. Kita lihat jawabannya. Iya, betul sekali. Mantap ini. Oke. Selanjutnya, ini yang terakhir ya kawan-kawan. Nanti setelah ini kita akan menyampaikan beberapa hal. Oke, ini yang terakhir. Masih sama ya. Masih sama. Nah, kita tebak ya, tebak judul film. Nah, dari gambar-gambar emoticon ini kira-kira apa judul filmnya? Oke, masih ada waktu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Wah, ini nggak ada yang jawab nih. Aduh, gimana? Oh, Ada Star Wars ya. Oke deh, ada nih. Sip. Boy. Ada Aldi nih, ada Mas Aji. Ya, jawabannya Star Wars. Kita lihat. Yes. Star Wars. Oke, teman-teman semua. Ya, itulah tadi ya beberapa